Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya, barang siapa yang mengawali doanya dengan dua lafaz agung berikut ini, maka doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani kehidupan dunia ini, kita semua pasti memiliki ujian dan cobaannya masing-masing. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan itu kita bisa sadar diri untuk kembali dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena bisa jadi kalau hidup kita selalu mulus, kita akan lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhir hidup kita nanti akan Allah hinakan dengan cobaan yang lebih besar, bahkan dengan neraka yang kekal. Karena selama hidup kita telah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Oleh karena itu, setiap cobaan yang datang kepada kita hendaknya kita ambil sisi positifnya. Karena dengan cobaan itu kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, dan kita bisa lebih sering meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berdoa siang dan malam, tapi kita merasa jika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, sehingga muncul rasa lelah dan putus asa yang menyebabkan kita malas untuk berdoa lagi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu sangat menyukai hambanya yang berdoa dan selalu memohon kepadanya. Kita ini makhluk ciptaan Allah, maka ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan disamakan kalau kita meminta kepada makhluk, sehingga kita salah cara memintanya. Sebagai contoh, kalau kita selalu meminta kepada teman kita atau saudara kita, bahkan kadang memintanya sampai mengemis-ngemis, tentu mereka akan merasa kesal dan marah, dan akhirnya kita pun tidak diberikan. Mungkin karena kita dianggap sudah sering meminta sesuatu kepadanya. Berbeda kalau kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesering apapun dan sebanyak apapun kita memintanya, Allah akan tetap sayang kepada kita dan akan diberikan apa yang kita minta. Mengenai kapan doa kita akan dikabulkan, itu hanyalah Allah yang tahu, karena Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui. Maksudnya di sini adalah cara kita meminta kepada Allah dengan cara kita meminta kepada makhluk itu sangat berbeda. Cara kita meminta kepada Allah adalah dengan bersungguh-sungguh, terus meminta dengan yakin dan tidak putus asa. Meminta dengan penuh ketulusan, bahkan kalau perlu kita menangis kepada Allah. Insya Allah, Allah akan segera mengabulkan doa dan permintaan kita. Namun ketika Allah belum mengabulkan doa dan permintaan kita, jangan kita berprasangka buruk kepadanya. Bisa jadi itu sebagai tanda bahwa Allah sayang sama kita. Allah ingin kita tidak berhenti berdoa. Allah ingin selalu mendengar cara kita meminta. Allah ingin mendengar tangisan kita dalam berdoa. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui kapan waktunya yang tepat dan bagaimana cara Allah mengabulkan doa dan permintaan kita.
Allah ingin agar kita selalu berdoa dan selalu ingat kepadanya di setiap waktu, baik di waktu susah maupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya mengingat Allah di waktu kita sedih saja, sedangkan saat kita bersenang-senang kita melupakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dua lafaz agung yang jika kita berdoa menggunakan lafaz tersebut di awal doa kita, insya Allah Allah akan cepat mengabulkan doa kita. Asalkan kita selalu yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut ini dua lafaz agung yang disarankan untuk dilafadzkan dalam setiap permulaan doa kita. Lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, maha kekal, dan yang maha berdiri sendiri. Sedangkan cara mengamalkan dua lafaz ini adalah sebelum memulai berdoa, kita harus menata hati kita, memantapkan hati kita hanya kepada Allah, lalu memulai berdoa seperti biasa. Ucapkanlah bismillah, ucapkanlah syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, terus berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon ampunan kepada Allah, baru kita memulai berdoa. Tetapi jangan lupa di setiap awal doa kita lafadzkan dua lafaz agung tersebut di atas, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian dilanjutkan dengan doa atau permohonan kita. Lakukan ini untuk setiap doa kita selanjutnya. Berdoalah dengan penuh kesungguhan dan jangan sampai tergesa-gesa. Insya Allah atas izin Allah doa kita akan segera dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu beliau berkata, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya adalah kita dianjurkan untuk berdoa dengan penuh yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena jika kita ragu walaupun itu keraguan yang sangat kecil, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Hayyu Ya Qayyum. Semoga Allah mengabulkan segala doa dan hajat kita semua. Allah memudahkan kita dalam segala urusan kita yang baik. Allah memudahkan kita untuk membayar semua hutang-hutang kita. Allah lindungi kita dari neraka, dan Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.